Pada bulan Desember 2023, aku terpilih menjadi pemimpin distrik. Setiap hari, ada banyak tugas yang perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Awalnya, pola pikirku cukup baik. Aku tahu, aku memiliki banyak kekurangan. Jadi aku fokus membaca surat bimbingan dari pemimpin tingkat atas untuk mencari jalan penerapan. Aku juga mendiskusikan berbagai hal dan berkomunikasi dengan rekan-rekanku. Dan perlahan, aku belajar bagaimana menindaklanjuti pekerjaan. Beberapa hari kemudian, rekan-rekanku berkata bahwa kami perlu menulis laporan tentang pekerjaan di akhir bulan. Sangat jelas bahwa ada banyak hal yang perlu dilaporkan, seperti kemajuan setiap tugas dan apakah ada masalah atau penyimpangan di dalamnya, serta kekurangan dan kesulitan dalam tugas saudara-saudari, juga bagaimana keadaan mereka. Kami perlu menyelidiki dan mendapatkan kejelasan tentang semua masalah ini, dan lebih banyak lagi. Kami juga harus menulis rencana kerja dan solusi. Tiba-tiba, aku merasa sangat kesal. Pikirku, begitu banyak detail yang harus dimasukkan ke dalam laporan kerja. Berapa banyak tenaga dan pemikiran harus dikerahkan? Makin ku baca, aku makin merasa kewalahan. Terutama ketika melihat tugas-tugas yang masih asing bagiku, beserta prinsip-prinsip dan keterampilan profesional yang perlu waktu dan tenaga untuk kupelajari dan kupahami. Aku berpikir, aku baru saja memulai tugas ini. Jadi jika aku tidak bisa menyelesaikan laporan kerja bulan ini, aku masih bisa mengandalkan rekan-rekanku. Namun bulan depan, bukankah aku harus menangani semuanya sendiri? Itu pasti akan membutuhkan banyak usaha dan sangat merepotkan. Saat memikirkan tentang tumpukan pekerjaan beberapa hari terakhir, itu membuat kepalaku pusing. Dan aku benar-benar ingin lari dari tugas ini. Aku tahu bahwa pikiran-pikiran ini tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi aku berdoa kepada Tuhan sambil mencoba mencari cara untuk melanjutkan. Namun terkadang, ketika mendengar para saudariku mendiskusikan masalah dalam pekerjaan, aku sengaja memakai headphone untuk mendengarkan lagu pujian dan tidak ikut dalam pembicaraan mereka. Dengan begitu, aku tidak perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah atau memikirkan dan menguras tenagaku. Makin aku mendalami pekerjaan, kusadari bahwa setiap tugas melibatkan banyak detail dan semuanya membutuhkan pemikiran yang teliti untuk menentukan solusi dan mencapai hasil yang baik. Beban kerja ini jauh lebih besar daripada tugas tunggalku sebelumnya. Jadi aku merasa sangat menentang dan berpikir, untuk apa aku harus mencurahkan tenaga dan pikiranku sebanyak itu? Rasanya jauh lebih baik melaksanakan tugas tunggal. Dahulu, aku tidak harus menghadapi begitu banyak tekanan setiap hari. Makin aku menginginkan kenyamanan fisik, makin melelahkan rasanya menjadi seorang pemimpin. Aku merasa sangat tertekan dan gelisah. Suasana hatiku seringkali buruk. Ketika rekan-rekanku membahas pekerjaan denganku, aku hanya memberi tanggapan singkat dan asal-asalan. Kemudian, aku hanya berkutat pada tugas-tugasku sendiri. Aku sadar bahwa keadaanku tidak benar. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku terus-menerus mengeluh tentang betapa melelahkannya tugas ini. Aku mencari kenyamanan bagi dagingku dan tidak dapat melaksanakan tugasku dengan sukacita. Aku tidak ingin terus berada dalam keadaan ini. Tolong bimbing aku untuk memahami watak rusakku. Kemudian, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan.
dan mendapatkan pemahaman tentang keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang berkata, semua orang berkata bahwa orang percaya itu bebas dan lepas, bahwa orang percaya menjalani kehidupan yang sangat bahagia, damai, dan penuh sukacita. Mengapa aku tidak bisa hidup bahagia dan damai seperti orang lain? Mengapa aku sama sekali tidak merasakan sukacita? Mengapa aku merasa begitu tertekan dan lelah? Mengapa orang lain menjalani kehidupan yang sangat bahagia? Mengapa hidupku begitu sengsara? Katakan kepadaku, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan mereka merasa tertekan? Karena tubuh fisik mereka tidak dipuaskan dan daging mereka menderita. Apakah itu terjadi karena tubuh fisik mereka menderita dan mereka merasa bahwa tubuh mereka telah diperlakukan tidak adil? Jika di dalam hatinya mereka rela menderita demi mengejar kebenaran dan melaksanakan tugas mereka dengan baik, bukankah mereka akan merasa bahwa penderitaan fisik itu tidak lagi terasa begitu berat? Jika mereka menemukan penghiburan, kedamaian, dan sukacita dalam hati mereka, akankah mereka tetap merasa tertekan? Jadi, mengatakan bahwa perasaan tertekan disebabkan oleh penderitaan fisik adalah tidak benar. Jika benar bahwa perasaan tertekan muncul karena penderitaan fisik yang berlebihan, maka mengingat bahwa engkau semua juga sedang sedikit menderita dalam melaksanakan tugasmu sekarang, apakah engkau semua merasa tertekan karena tidak dapat berbuat sekehendak hatimu? Apakah engkau semua terperangkap dalam perasaan tertekan karena tidak dapat berbuat sekehendak hatimu? Apakah engkau semua sibuk dengan pekerjaanmu sehari-hari? Engkau semua sangat sibuk, bekerja dari fajar hingga senja. Selain tidur dan makan, engkau menghabiskan hampir sepanjang harimu di depan komputer, melelahkan mata dan otakmu, dan melelahkan tubuhmu. Tetapi apakah engkau merasa tertekan? Akankah kelelahan ini menimbulkan perasaan tertekan dalam dirimu? Apa yang menyebabkan orang merasa tertekan? Tentu saja itu bukan karena kelelahan fisik. Jadi apa yang menyebabkannya? Jika orang selalu mengejar kebahagiaan dan kenyamanan fisik dan tidak mau menderita, maka bahkan sedikit penderitaan fisik dan kelelahan ekstra, atau sedikit lebih menderita daripada orang lain, akan membuat mereka merasa tertekan. Ini adalah salah satu penyebab perasaan tertekan. Jika orang tidak mempermasalahkan sedikit penderitaan fisik, dan mereka tidak mengejar kenyamanan fisik, melainkan mengejar kebenaran, dan berusaha melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk memuaskan Tuhan, mereka tidak akan sering merasakan penderitaan fisik. Meskipun terkadang mereka merasa sedikit sibuk, lelah atau letih, setelah tidur dan merasa disegarkan kembali saat bangun, mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka. Fokus mereka akan tertuju pada tugas dan pekerjaan mereka. Mereka tidak akan menganggap sedikit kelelahan fisik sebagai masalah yang signifikan. Namun, ketika masalah muncul dalam pemikiran orang dan mereka selalu mengejar kenyamanan fisik, setiap kali tubuh fisik mereka sedikit diperlakukan tidak adil atau tidak dapat menemukan kepuasan, emosi-emosi negatif tertentu akan muncul dalam diri mereka. Jadi, mengapa orang semacam ini yang selalu ingin berbuat sekehendak hatinya, memanjakan dagingnya, dan menikmati hidup,
sering mendapati dirinya terperangkap dalam emosi negatif perasaan tertekan setiap kali mereka merasa tidak puas? Itu karena mereka mengejar kenyamanan dan kesenangan fisik. Itulah yang terjadi pada sebagian orang. Setelah membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa aku sedang mengejar kenyamanan daging dan merasa tak terpenuhi secara jasmani, sehingga aku hidup dalam emosi negatif berupa rasa tertekan serta putus asa. Sehingga dalam tugas, aku selalu merasa menderita dan mudah kesal. Sebelumnya, ketika melaksanakan tugas tunggal, beban kerjanya tidak terlalu berat. Lagi pula, aku juga terampil dalam hal itu. Jadi aku seolah di duniaku sendiri. Tubuhku tidak lelah dan hatiku pun tidak terbebani. Sekarang, sebagai seorang pemimpin, aku harus bertanggung jawab atas banyak pekerjaan. Dan ada banyak hal yang harus kupikirkan. Serta ada lebih banyak persoalan yang harus kupertimbangkan dan selesaikan. Banyak dari tugas-tugas itu yang aku belum terbiasa. Dan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi, aku harus belajar dari nol. Hal ini membuatku merasa tertekan, mudah marah, dan aku ingin lari dari situasi ini. Sebenarnya, jika aku mengutamakan tugasku dan bukannya mengejar kenyamanan serta kemudahan jasmani, maka sekalipun lelah, aku pasti bisa menghadapinya. Aku menyadari bahwa pikiranku telah menyimpang. Kemudian, aku mencari firman Tuhan yang menyingkapkan alasan orang merasa tertekan, lalu membacanya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ada orang-orang yang sama sekali tidak mau melaksanakan tugasnya dan mempersekutukan kebenaran. Mereka belum beradaptasi dengan kehidupan bergereja, tidak mampu beradaptasi dengannya, dan selalu merasa sangat menderita dan tidak berdaya. Jadi, kukatakan kepada orang-orang itu, silakan saja kau segera pergi. Pergilah ke dunia sekuler untuk mencari tujuan dan arahmu sendiri, dan jalanilah kehidupan yang seharusnya kau jalani. Rumah Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Orang-orang semacam ini selalu merasa tertekan karena secara sederhana, yang mereka inginkan adalah memanjakan daging mereka dan memuaskan keinginan mereka. Keinginan egois mereka terlalu besar. Mereka ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendak mereka sendiri dan berbuat sesuka hati, mengabaikan aturan dan tidak menangani masalah berdasarkan prinsip, hanya ingin melakukan hal-hal berdasarkan preferensi dan keinginan mereka sambil melindungi kepentingan mereka sendiri. Apakah orang-orang semacam itu memiliki hati nurani atau nalar? Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya, bukan? Orang yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya merasa tertekan ketika mereka melakukan sedikit pekerjaan yang semestinya atau menghadapi sedikit kesulitan. Mereka merasa tertekan dimanapun mereka melaksanakan tugas mereka, dan kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka merasa tertekan. Apa yang bisa dicapai oleh orang-orang semacam itu? Mereka tidak dapat mencapai satu hal pun di sepanjang hidup mereka. Inilah orang-orang tidak berguna yang sering dibicarakan. Orang-orang semacam itu tidak memiliki kemanusiaan yang normal dan sedikit bodoh. Seperti apakah orang-orang yang melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya? Mereka adalah orang-orang yang memandang kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal, dan transportasi dengan cara yang sangat sederhana. Selama hal-hal ini berada pada tingkat yang wajar, itu sudah cukup bagi mereka. Yang mereka pedulikan adalah menempuh jalan yang benar dalam hidup, mampu memenuhi misi mereka sebagai manusia, dan menjalani kehidupan yang bernilai dan bermakna. Apa yang direnungkan orang-orang yang tidak berguna sepanjang hari? Mereka selalu merenungkan bagaimana mereka bisa bermalas-malasan, bagaimana melakukan tipu muslihat agar mereka dapat melalaikan tanggung jawab, bagaimana bisa makan enak dan bersenang-senang, bagaimana hidup dalam kemudahan dan kenyamanan fisik tanpa memikirkan hal-hal yang semestinya. Oleh karena itu, mereka merasa tertekan berada dalam situasi dan lingkungan pelaksanaan tugas mereka di rumah Tuhan. Rumah Tuhan menuntut orang untuk mempelajari pengetahuan umum dan profesional tertentu yang berkaitan dengan tugas mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik. Rumah Tuhan menuntut orang untuk sering makan dan minum firman Tuhan, agar mereka mampu untuk lebih memahami kebenaran, masuk ke dalam kenyataan kebenaran, serta mengetahui apa prinsip untuk setiap tindakan. Semua hal yang rumah Tuhan persekutukan dan sampaikan ini ada kaitannya dengan topik, hal-hal praktis, dan sebagainya yang termasuk dalam lingkup kehidupan manusia dan pelaksanaan tugas mereka, dan dimaksudkan untuk membantu orang agar mampu melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya dan agar mereka menempuh jalan yang benar. Orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya ini paling suka berbuat sesuka hati. Mereka berbuat sesuka hati untuk menikmati kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan daging, dan agar tidak dikekang atau merasa dirugikan dengan cara apapun, agar bisa makan sepuasnya apapun yang mereka inginkan dan mengejar apapun yang mereka sukai. Dalam melaksanakan tugas, mereka selalu merasa segala sesuatunya sulit dan mereka tidak mau menderita sedikit pun. Ketika mereka sedikit dipangkas, mereka merasa tertekan, dan dengan cara apapun kebenaran dipersekutukan kepada mereka, mereka tidak menerimanya. Di dalam hatinya, mereka hanya ingin menikmati hidup serta menjadi bahagia dan bebas, serta tidak pernah berpikir untuk melaksanakan sedikit tugas atau pekerjaan yang semestinya. Inilah orang-orang celaka yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya. Setelah membaca firman Tuhan, aku akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang selalu memanjakan diri dalam kenyamanan dan memuaskan keinginan daging mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak dapat diandalkan. Orang semacam itu hanya ingin hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tetapi, ketika harus melakukan pekerjaan dengan baik, mereka sering menghindar dan bermalas-malasan, merasa tertekan dan menderita ketika harus mengkhawatirkan atau membebani daging mereka. Orang-orang ini tidak memiliki hati nurani dan nalar. Aku melihat keadaanku baru-baru ini dengan sudut pandang ini. Ketika aku menyadari bahwa setiap hari aku harus memikirkan dan menyelesaikan masalah serta kesulitan dalam berbagai tugas yang memerlukan upaya mental cukup besar, aku mulai menginginkan tugas yang lebih mudah dan sederhana agar tubuhku bisa lebih nyaman. Ketika mendengar rekan-rekanku membahas pekerjaan, aku sengaja memasang headphone untuk mendengarkan lagu pujian
dan menghindar dari pembicaraan. Ketika para saudari mendekatiku untuk membahas masalah pekerjaan, aku tidak ingin terlibat dan berusaha menghindar sebisa mungkin. Jika aku benar-benar tidak bisa menghindar, aku hanya memberi jawaban singkat dan seadanya, sehingga terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan akhirnya perlu dikerjakan ulang. Semua itu adalah akibat dari mendambakan dagingku. Aku teringat tentang orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika tugas mengharuskan mereka untuk khawatir atau bertanggung jawab, maupun untuk belajar dan membekali diri dengan pengetahuan serta keterampilan profesional, mereka dengan sukacita mengorbankan waktu dan usaha demi melaksanakan tugas guna memuaskan Tuhan. Sebaliknya, aku selalu mengejar kenyamanan dan kemudahan. Ketika tugas mengharuskanku untuk khawatir atau bertanggung jawab, aku merasa menentang dan menghindarinya. Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepadaku dengan memberiku kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini bermanfaat bagi pertumbuhan hidupku, karena menjadi pemimpin mengharuskan seseorang terlibat dalam berbagai tugas dan membekali diri dengan berbagai prinsip. Ketika menghadapi kesulitan, mereka terpaksa mencari prinsip kebenaran, lebih banyak berdoa, dan makin mengandalkan Tuhan. Pada saat yang sama, itu berarti mereka harus belajar keterampilan dan pengetahuan profesional yang relevan, serta memperluas pemahaman dan pengalaman mereka, sehingga mereka bisa berlatih di berbagai bidang dan berkembang lebih cepat. Jika seseorang mampu berkembang dan mengemban tugas di rumah Tuhan, dia menjadi orang berguna. Namun, aku terus mendambakan kenyamanan daging, selalu menginginkan kenyamanan fisik, dan enggan mengusahakan atau memikirkan apapun. Bukankah aku benar-benar tidak berguna? Tidak heran, Tuhan mengatakan bahwa orang seperti itu tidak menjanjikan, tidak normal secara kemanusiaan, dan berpikiran dangkal. Ketika menyadari hal ini, aku melihat betapa menyedihkannya cara hidupku. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan bertekad, "Ya Tuhan, aku bersedia memberontak terhadap dagingku dan fokus pada tugas-tugasku yang seharusnya. Dalam tugas, aku akan mencari prinsip kebenaran dan mempelajari keterampilan serta pengetahuan profesional untuk menebus berbagai kekuranganku. Aku bertekad menjadi orang yang berguna di rumah-Mu." Setelah itu, pola pikirku sedikit berubah. Keadaanku ketika melaksanakan tugas pun membaik secara signifikan, dan aku tidak lagi merasa tertekan atau mudah marah seperti sebelumnya. Meskipun aku memiliki banyak pekerjaan setiap hari, aku berusaha semaksimal mungkin. Ketika menemui hal yang tidak ku ketahui cara melakukannya, aku membekali diri dengan prinsip kebenaran yang relevan, serta keterampilan dan pengetahuan profesional. Ketika melihat masalah dalam pekerjaan, aku menyampaikannya dan mendiskusikan solusi bersama rekan-rekanku. Aku pikir, emosiku yang tertekan itu sudah teratasi. Hingga sebulan kemudian, pada suatu hari, para pemimpin tingkat atas mengirim sebuah surat. Surat itu menyampaikan bahwa seorang saudari di distrik kami sedang ditargetkan oleh polisi. Polisi telah secara khusus menargetkan namanya untuk ditangkap, dan kami harus segera memberitahunya agar dia bersembunyi. Kemudian, kami menerima surat lain. Dalam surat itu,
diberitahukan bahwa anggota di gereja-gereja sekitar telah ditangkap secara terkoordinasi oleh PKT. Hal ini membuat banyak saudara-saudari di daerah yang menjadi tanggung jawabku terjerat risiko besar. Ketika mendengar kedua kabar itu, aku merasa seolah ada awan gelap yang tiba-tiba menekan dari atas. Dan sekali lagi, aku jatuh ke dalam keadaan tertekan dan sedih. Penangkapan-penangkapan itu menjadi hambatan besar bagi berbagai bidang dalam pekerjaan gereja. Banyak orang menghadapi risiko keselamatan dan tidak bisa melaksanakan tugas mereka secara normal. Aku menyadari bahwa untuk menjalankan pekerjaan gereja dengan baik, aku harus mendedikasikan lebih banyak pikiran dan usaha. Ketika memikirkan semua kesulitan itu, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Terutama saat melihat serangkaian masalah yang seperti tak pernah selesai dalam pekerjaan. Aku merasa lumpuh dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Meski begitu, aku tak punya pilihan selain terus menjalankan pekerjaanku dengan perasaan tak berdaya. Suatu kali, seorang rekan mengingatkanku bahwa ada surat yang belum kubalas, dan aku tak bisa menahan diri untuk membentaknya. Aku belum ada waktu untuk membalas. Setelah mengucapkan itu, aku menyadari bahwa aku telah melampiaskan kekesalanku pada tugasku, dan hal itu sama sekali tidak bernalar. Aku mengeluarkan surat itu dengan enggan dan membalasnya. Setelah itu, ada beberapa kejadian lagi di mana aku menjadi mudah marah karena tumpukan pekerjaan yang makin banyak dan berbicara dengan kasar kepada para saudariku. Dalam perenunganku, aku menyadari bahwa aku sekali lagi hidup dalam emosi negatif berupa perasaan tertekan karena kekhawatiran dan rasa sakit di dagingku. Aku membaca dua bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selama bertahun-tahun, pemikiran yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah menggerogoti hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang-orang yang licik, pengecut dan tercela. Mereka bukan saja tidak memiliki ketetapan hati atau tekad, tetapi mereka juga telah menjadi serakah, congkak, dan semaunya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad untuk melampaui diri sendiri, dan terlebih lagi, tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melepaskan diri dari kekangan pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan kehidupan orang begitu busuk, sehingga perspektif mereka di balik percaya kepada Tuhan tetaplah sangat menjijikkan dan bahkan benar-benar memuakan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak berdaya, tercela, dan rapuh. Mereka tidak merasa jijik terhadap kekuatan kegelapan, dan mereka tidak merasakan cinta akan terang dan kebenaran. Sebaliknya, mereka berupaya sekuat tenaga untuk mengusir hal-hal tersebut. Apakah engkau puas hidup di bawah pengaruh iblis dengan kedamaian dan sukacita dan sedikit kenyamanan daging? Bukankah engkau yang paling hina dari semua orang? Tidak ada yang lebih bodoh daripada mereka yang telah melihat keselamatan, tetapi tidak berupaya untuk mendapatkannya. Inilah orang-orang yang menikmati daging dan menikmati iblis. Engkau berharap imanmu kepada Tuhan tidak akan mendatangkan kesulitan atau kesengsaraan apapun, atau penderitaan sedikit pun. Engkau selalu mengejar hal-hal yang tidak berharga dan tidak menghargai hidup, melainkan menempatkan pikiranmu sendiri yang terlalu berlebihan
di atas kebenaran. Engkau sungguh tidak berharga. Engkau hidup seperti babi. Apa bedanya antara engkau, babi, dan anjing? Bukankah mereka yang tidak mengejar kebenaran, melainkan mengasihi daging, adalah binatang buas? Bukankah mereka yang mati, tanpa roh, adalah mayat berjalan? Aku menganugerahkan kehidupan manusia sejati kepadamu, tetapi engkau tidak mengejarnya. Bukankah engkau adalah sejenis babi dan anjing? Babi tidak mengejar kehidupan manusia. Mereka tidak berupaya supaya ditahirkan, dan mereka tidak mengerti makna hidup. Setiap hari, setelah makan sampai kenyang, mereka hanya tidur. Aku telah menganugerahkan jalan yang benar kepadamu, tetapi engkau tidak mendapatkannya. Engkau tetap bertangan kosong. Apakah engkau bersedia melanjutkan kehidupan ini, kehidupan seekor babi? Apa makna kehidupan orang-orang semacam itu? Hidupmu hina dan tercela. Engkau hidup di tengah kecemaran dan kecabulan, dan engkau tidak mengejar tujuan apapun. Jadi, bukankah hidupmu adalah yang paling tercela? Apakah engkau masih berani menghadap Tuhan? Jika engkau terus mengalami dengan cara demikian, bukankah engkau tidak akan memperoleh apa-apa? Jalan yang benar telah dianugerahkan kepadamu, tetapi apakah pada akhirnya engkau dapat memperolehnya atau tidak? Itu tergantung pada pengejaranmu sendiri. Setelah membaca firman Tuhan, aku merenungkan mengapa aku begitu fokus pada kenyamanan serta kesenangan fisik. Dan aku melihat bahwa ini karena aku telah dipengaruhi dan diracuni oleh hukum bertahan hidup iblis. Seperti, nikmati hidup selagi kamu masih hidup. Dan nikmatilah kesenangan sekarang pada hari ini. Dan khawatirkan hari esok pada hari selanjutnya. Aku menganggap pemikiran-pemikiran ini sebagai kata-kata bijak. Ditambah dengan natur malasku, di mana sejak kecil aku sudah takut dengan kesulitan dan kerja keras. Aku menjadikan kehidupan yang nyaman dan mudah sebagai tujuan hidupku. Dan aku enggan bekerja atau hidup dengan cara yang akan membuatku terlalu lelah. Aku menghindari memberi terlalu banyak tekanan pada diriku sendiri. Merasa puas selama aku bisa hidup tanpa kekhawatiran dan menjadikan makan, minum, dan tidur sebagai fokus hari-hariku. Sikap ini terbawa ke dalam tugasku kali ini. Dengan berbagai hal dalam pekerjaan gereja yang terhalang karena penangkapan oleh PKT. Dan aku harus mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha dalam melaksanakan tugasku. Aku pun tak kuasa menahan keluhan dan berseru dalam kesulitan. Aku mulai merindukan hari-hari ketika aku hanya menangani tugas tunggal. Dan kusadari bahwa imanku kepada Tuhan didasarkan pada keinginan untuk memberi sedikit tetapi menerima berkat yang besar. Ketika ada banyak masalah dan kesulitan dalam tugasku yang mengharuskanku untuk merenungkan cara bersekutu dan menyelesaikannya, aku pun harus menanggung beban pikiran serta kesulitan, sehingga aku menjadi menentang dan marah. Bahkan sampai melampiaskan kekesalanku pada rekan-rekanku. Aku benar-benar tidak memiliki kemanusiaan. Sebagai makhluk ciptaan, melaksanakan tugasku adalah hal yang sungguh benar dan wajar. Itu juga cara untuk menyiapkan perbuatan baik bagi diriku sendiri. Dengan melaksanakan tugas dan mengejar kebenaran, aku dapat membuang watak rusakku dan mencapai keselamatan. Namun,
Aku merasa bahwa menjadi pemimpin itu mengganggu kenyamanan fisikku, sehingga aku bertindak tak masuk akal dan menentang. Aku benar-benar tidak mempunyai nalar. Aku terus-menerus berusaha untuk memuaskan dagingku. Berulang kali merasa menentang terhadap tugasku. Menangani tugasku secara asal-asalan, mengacaukan dan mengganggu pekerjaan gereja, serta berulang kali melakukan pelanggaran. Kemudian, aku membaca lebih banyak firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Semua orang dewasa harus memikul tanggung jawab orang dewasa, sebesar apapun tekanan yang mereka hadapi, seperti penderitaan, penyakit, dan bahkan berbagai kesulitan. Semua ini adalah hal-hal yang harus dialami dan ditanggung oleh semua orang. Seperti inilah kehidupan manusia normal. Jika engkau tidak mampu menahan tekanan, menanggung penderitaan, atau menghadapi pukulan, itu berarti engkau tidak memiliki ketekunan ataupun tekad. Engkau juga terlalu rapuh dan tidak berguna. Semua orang, baik di masyarakat maupun di rumah Tuhan, harus memikul penderitaan ini dalam hidupnya. Inilah tanggung jawab yang harus ditanggung setiap orang dewasa, beban yang harus mereka pikul, dan tak seorang pun dapat menghindarinya. Jadi engkau tidak seharusnya berusaha menghindarinya. Di satu sisi, engkau harus belajar memikul tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dan dipikul oleh orang dewasa. Di sisi lain, engkau harus belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain dalam kemanusiaan yang normal, di lingkungan hidup dan pekerjaanmu. Jangan hanya berbuat sekehendak hatimu. Apa tujuan hidup berdampingan secara harmonis? Tujuannya adalah untuk lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan, kewajiban, dan tanggung jawab yang seharusnya kau penuhi sebagai orang dewasa. Tidak soal pekerjaan atau tugas apa yang kau laksanakan, ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi gangguan dan kerusakan akibat kekuatan iblis, engkau harus bisa meminimalkan kerugian agar hasil pekerjaan dan tugasmu sedikit lebih baik. Inilah yang seharusnya dicapai oleh orang yang memiliki tekad. Jika engkau memiliki kemanusiaan yang normal, engkau harus mencapai hal ini saat melakukan pekerjaan. Mengenai tekanan pekerjaan, apakah itu berasal dari yang di atas atau dari rumah Tuhan, atau jika tekanan itu diberikan kepadamu oleh saudara-saudari, itu adalah sesuatu yang harus kau tanggung. Engkau tidak boleh berkata, "Aku tidak mau melakukannya karena ada tekanan. Aku hanya mencari waktu luang, kesantaian, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam melaksanakan tugasku dan bekerja di rumah Tuhan." Ini tidak dapat diterima. Dan orang dewasa yang normal tidak boleh memiliki pemikiran seperti ini, dan rumah Tuhan bukanlah tempat bagimu untuk menikmati kenyamanan. Semua orang menanggung tekanan dan risiko tertentu dalam hidup dan pekerjaan mereka. Dalam pekerjaan apapun, terutama dalam melaksanakan tugasmu di rumah Tuhan, engkau harus berusaha untuk memperoleh hasil yang optimal. Pada skala yang lebih besar, ini adalah ajaran dan tuntutan Tuhan. Pada skala yang lebih kecil, ini adalah sikap, sudut pandang, standar, dan prinsip yang seharusnya setiap orang miliki dalam cara mereka berperilaku dan bertindak. Tuhan berfirman,
bahwa sebagai orang dewasa, kita harus memikul tanggung jawab dan kewajiban seorang dewasa. Entahkah itu kesulitan dan tekanan dalam hidup maupun tugas. Semua itu adalah sesuatu yang harus dihadapi dan ditanggung oleh orang dewasa, bukan untuk dihindari atau dijauhi. Di rumah Tuhan, mereka yang tulus melaksanakan tugasnya akan punya hati yang memenuhi maksud Tuhan ketika dia menghadapi tekanan kerja atau kesulitan yang mengharuskan dagingnya menderita. Mereka dapat berdoa kepada Tuhan, mencari kebenaran, dan memberontak terhadap dagingnya. Mereka melaksanakan tugasnya dengan tekun dan fokus pada hasil, serta berusaha mencapai hasil yang terbaik. Orang semacam itu memiliki rasa tanggung jawab dan sejalan dengan maksud Tuhan. Namun, aku hidup dengan pemikiran yang malas, kurang kemauan, dan menyimpang. Aku tidak tahan menghadapi kesulitan apapun, dan sedang menempuh jalan menuju hidup yang sia-sia. Sejujurnya, aku merasa tidak berguna, dan bahkan tidak layak disebut manusia. Sebenarnya, penderitaan daging dan menanggung tekanan adalah hal yang baik, karena itu dapat mendorongku untuk bekerja lebih keras dalam merenungkan kebenaran yang bermanfaat bagi pertumbuhan hidupku. Meskipun aku memiliki banyak kekurangan dan masih tidak bisa menyelesaikan beberapa masalah yang kompleks, aku tidak boleh menghindari hal-hal ini. Sebaliknya, harus menjadi orang yang bertanggung jawab, lebih banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran bersama rekan-rekanku untuk menyelesaikan masalah, serta berusaha sekuat tenagaku. Setelah memahami tuntutan dan harapan Tuhan bagi orang dewasa, pola pikirku sedikit berubah, dan aku berharap untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kemudian, ketika para pemimpin tingkat atas mengirim surat untuk menindaklanjuti berbagai tugas, aku tidak lagi merasa menentang atau mudah marah. Aku bisa menyadari bahwa semua itu adalah tanggung jawabku, dan aku bersedia melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas utamaku. Setelah beberapa waktu, pekerjaan menjadi lebih sibuk. Dan ketika para pemimpin tingkat atas menindaklanjuti pekerjaan secara ketat, aku masih merasa tertekan. Tetapi kusadari pula bahwa pengawasan para pemimpin ini bertujuan untuk mendukungku dalam melaksanakan tugasku dengan baik. Dan bahwa pengawasan ini bisa memperingatkan dan mengingatkanku untuk lebih bersungguh-sungguh dalam tugasku. Mencegahku mendambakan kenyamanan fisik dan bermalas-malasan, serta mendorongku untuk lebih efisien dalam tugasku. Aku juga terlibat dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab rekan kerjaku, dan kami bersekutu serta mencari solusi bersama. Terkadang, ketika aku melihat tumpukan masalah yang perlu dipersekutukan secara mendetail untuk diselesaikan, aku masih menyingkapkan rasa tertekan dan mudah marah. Tetapi, aku bisa segera memberontak terhadap keadaanku yang salah. Menegur diri sendiri dengan berkata, aku adalah orang dewasa, dan aku harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketekunan seorang dewasa, menanggung tekanan dan terus maju. Aku juga berdoa kepada Tuhan, memintanya untuk menjaga hatiku tetap fokus pada tugasku dan melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, sesuai dengan prinsip, aku akan memprioritaskan dan menyelesaikan masalah satu persatu. Untuk masalah yang belum pernah kutemui sebelumnya, aku akan mempelajari bahan-bahan profesional yang berkaitan, membekali diri dengan prinsip-prinsip kebenaran, dan berdoa sambil merenungkan akar penyebab masalah tersebut. Dengan cara ini,
masalah-masalah pun perlahan terselesaikan. Ketika melihat keadaan saudara-saudariku tidak baik, sehingga memengaruhi tugas mereka, aku segera mencari firman Tuhan untuk mempersekutukan jalan keluarnya dengan mereka. Meskipun ini membutuhkan sedikit lebih banyak usaha dan penderitaan, aku merasa sangat puas. Karena sering berkomunikasi dengan saudara-saudari tentang berbagai masalah pekerjaan, dan merenungkan kebenaran serta prinsip yang berkaitan, keadaanku terus membaik, dan aku menjadi lebih peka secara rohani. Aku juga lebih tepat dalam melihat masalah dibanding sebelumnya. Dan berangsur-angsur, aku pun memahami beberapa prinsip dan jalan. Aku mengalami langsung kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau adalah orang yang memiliki tekad, jika engkau mampu memperlakukan tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya orang pikul, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dengan kemanusiaan yang normal, dan hal-hal yang harus dicapai orang dewasa sebagai sasaran dan tujuan dari pengejaranmu, dan jika engkau mampu memikul tanggung jawabmu, maka sekalipun engkau harus banyak membayar harga dan menderita, engkau tidak akan mengeluh, dan selama engkau mengenali bahwa semua itu adalah tuntutan dan maksud Tuhan, engkau akan mampu menanggung penderitaan apapun dan melaksanakan tugasmu. Pada saat itu, keadaan pikiranmu akan berbeda. Di dalam hatimu, engkau akan merasakan kedamaian dan kestabilan, serta mengalami kenikmatan. Engkau melihat bahwa jika orang mampu melaksanakan tugas mereka dengan normal, memikul amanat Tuhan, dan mulai menempuh jalan yang benar dalam hidup, di dalam hatinya, mereka akan merasakan kedamaian dan sukacita, serta mengalami kenikmatan. Jika mereka lebih jauh lagi mampu mengejar kebenaran dan mencapai titik di mana mereka bertindak berdasarkan prinsip dan melaksanakan tugas mereka dengan baik, itu berarti mereka telah mengalami beberapa perubahan. Ketika aku mencurahkan segenap hatiku dalam menyelesaikan masalah di tugasku, belajar dengan berfokus pada bidang yang aku masih kurang, serta berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan tanggung jawabku, hatiku tidak lagi terasa sakit, melainkan menjadi lebih tenang. Sekarang, aku makin jarang merasakan tekanan emosi, dan bahkan ketika emosi tersebut sesekali muncul, itu tidak lagi memengaruhiku. Tanpa kusadari, aku mulai fokus pada hal-hal yang benar, dan aku memiliki rasa terbeban terhadap tugasku. Semua perubahan dalam diriku ini adalah hasil dari firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan.